Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Nah, kita ketemu lagi nih di cerita Aruna yang part keduanya. Aku sekali lagi minta maaf ya, karena udah menghentikan keasikan kalian mendengar cerita Aruna di part pertama di tengah-tengah, sebelum aku sempat menyelesaikan ceritanya. Ya, seperti yang aku kasih tahu di part pertama, aku mau kalian itu ngerasa nyaman dan gak ngerasa bosan. Siapa sih yang bakal sanggup ngedengerin aku ngoceh selama 10 menit lebih dengan bicara yang seperti ini? Kalian mungkin akan ngerasa ngantuk. Tapi sebenarnya tujuan aku memang ingin kalian merasa lebih rileks dengan kehidupan kalian, dengan cerita-cerita kisah motivasi. Nah, di part pertama aku udah ngasih tahu kan kalau misalnya Aruna udah mulai ambis nih sama mimpinya. Dia pengen banget kuliah seperti teman-temannya. Saat itulah Aruna mulai berpikir untuk kuliah dengan biaya beasiswa. Aruna mulai mencari tahu beasiswa mengenai jurusan yang berkaitan dengan teknik informatika di Indonesia. Ia pun mendapat info mengenai salah satu kampus yang di sana ada jalur beasiswa yang seluruh uang kuliahnya bakal ditanggung sama kampus dan ia juga akan mendapatkan uang saku. Kampus tersebut juga menjanjikan 75% lulusannya akan bergabung dengan perusahaan yang menaungi kampus swasta tersebut. Singkat cerita, Aruna pun mendaftar di sana, meskipun awalnya orang tua Aruna nggak setuju kalau Aruna kuliah di luar daerah. Aruna pun mengikuti ujian seleksinya. Selagi nunggu pengumuman, Aruna juga nyari tahu nih kampus lainnya yang berkaitan dengan jurusan teknik informatika. Akhirnya Aruna menemukan sebuah kampus dengan jurusan teknik informatika yang pada jurusan itu nggak hanya belajar mengenai dunia coding, tapi juga belajar tentang animasi, desain, dan editing video juga. Aruna pikir itu sangat cocok dengan ilmu yang ia dapatkan di masa SMK, meskipun ia sempat jenuh dengan jurusan itu pada awalnya. Akhirnya iseng juga Aruna ngedaftar ke kampus tersebut. Dan melihat uang yang harus ia bayar jika kuliah di sana, Aruna ngerasa kaget melihat angka 0 terlalu banyak di belakangnya. Akhirnya ia mulai ngerasa gak terlalu berharap ke kampus yang kedua karena biayanya itu gede banget menurut Aruna. Dan tetap berharap ke kampus yang pertama. Dan tibalah pada hari pengumuman lolos atau tidaknya Aruna seleksi di kampus pertama. Dan hasilnya mengecewakan Aruna. Ya benar, Aruna gak lolos. Tiap malam setelah mengetahui pengumuman itu, Aruna seperti kehilangan arah. Untuk daftar ke SBMPTN pun tidak mungkin. Karena saking fokusnya Aruna ke seleksi kampus yang pertama, Aruna gak mikirin kemungkinan lainnya. Dan akhirnya sebelum pengumuman kampus pertama, pendaftaran SBMPTN itu udah ditutup. Gak punya pekerjaan dan gak tahu akan kuliah di mana bukanlah hal yang membanggakan dari seorang Aruna yang merupakan anak pertama di keluarganya. Saat itulah Aruna merasa kehilangan semangat. Tiap malam, ia menangis dan overthinking. Nah, teman-teman, aku mau nanya nih. Kalian masih ingat kan sama kampus yang sempat Aruna kepoin selama menunggu hasil dari kampus pertama? Nah, Aruna kan ngedaftar tuh, tapi ngelihat biayanya begitu besar, Aruna ngerasa ya udahlah,
Ngapain juga aku berharap sama kampus ini, toh aku gak bisa bayarnya. Nah, suatu hari ia mendapat email dari kampus tersebut untuk melengkapi berkas. Awalnya ia ogah-ogahan, dan ketika ia gak sengaja membaca jalur apa aja sih yang ada di kampus itu, ia terkejut ketika mengetahui bahwa kampus ini juga memiliki jalur beasiswa full dan dapat uang saku juga. Maka tanpa pikir panjang, ia langsung mulai mempersiapkan berkas-berkasnya. Sayangnya, Aruna mengetahui itu semua ketika H-7 deadline pengumpulan berkas. Meskipun seperti itu, Aruna merasa semangat kembali. Ia mulai mempersiapkan segala berkas-berkasnya secepat mungkin. Dan terkendala pada surat rekomendasi yang harus dikeluarkan dari sekolah lamanya. Aruna terus diopor ke sana kemari oleh pihak sekolah, hingga akhirnya semua berkas terkumpul pada jam 9 malam di hari deadline. Kebayang gak sih kalian harus mengumpulkan dokumen jam 9 malam ke kampus? Kalau aku sih udah ngerasa ngeri sendiri karena kampus Aruna ini luas banget. Tapi Aruna gak nyerah. Tanpa pikir panjang, ia menuju kampus tersebut bersama ibunya menggunakan motor yang kaca spionnya itu hanya sebelah. Karena ketentuan kampus yang begitu ketat, motor ibu Aruna dilarang masuk di area kampus oleh satpam. Akhirnya Aruna bersama ibunya harus rela berjalan kaki di malam hari menuju gedung rektorat kampus untuk menitipkan berkas ke satpam yang berada di sana. Dan syukurlah satpam itu menerima. Begitu juga dengan pihak kampus. Meskipun Aruna mengumpulkannya di malam hari, yang kalau dipikir tinggal beberapa jam lagi. Setelah Aruna memberikan berkasnya kepada pihak kampus, akhirnya Aruna dan ibunya bisa bernafas lega. Beberapa hari setelah itu, Aruna mendapat kabar bahwa dari 55 berkas yang diterima oleh pihak kampus, hanya 30 berkas yang lolos dan Aruna adalah salah satunya. Saat itulah senyuman kembali terukir di bibir Aruna. Ia merasa mungkin mimpinya masih belum berakhir. Namun perjuangan Aruna belum selesai. Aruna masih harus melakukan beberapa tes yang disediakan oleh pihak kampus. Aruna dan ibunya ngerasa pasrah dengan apapun keputusan yang diberikan oleh pihak kampus untuk mereka. Lebih tepatnya untuk Aruna. Aruna bercerita kepadaku saat itu. Pas aku lagi diwawancara, Fik, asli aku ngerasa kayak grogi banget. Entah apa yang aku jawab di sana. Aku rasa kalau sekarang aku ngelihat video aku lagi ngejawab pertanyaan-pertanyaan mereka, mungkin aku ngerasa malu sendiri dengan jawaban aku. Begitu katanya. Nah, saat sesi wawancara itu, Aruna diberitahu bahwa akan ada monitoring dari kampus ke rumah-rumah peserta calon penerima beasiswa. Nantinya mereka akan bertemu langsung dengan orang tua calon penerima beasiswa itu. Awalnya Aruna berpikir bahwa pihak kampus gak serius dengan ucapannya. Ternyata emang benar. Beberapa hari setelah tes, pihak kampus datang ke rumah Aruna, yang saat itu terdiri dari direktur, dosen, dan kaprodi kampus. Saat itu Aruna mengaku belum mandi dan baru selesai nyuci piring. Dan mereka datang di saat seperti itu. Tangan Aruna bergetar saking groginya. Bahkan pihak kampus saat itu sampai mengunjungi rumah tetangga Aruna untuk mendapatkan informasi yang Aruna sendiri gak tahu itu untuk apa. Setelah selesai monitoring, Aruna sempat menunggu lumayan lama. Ia lumayan takut, harapan ia yang terakhir ini juga gak dapat ia raih. Dan ketika ada notifikasi mengenai pengumuman beasiswa di pagi harinya,
Aruna memilih untuk gak membukanya hingga waktu siang karena ia merasa takut. Ia merasa trauma karena di kampus sebelumnya ia gak diterima. Pada siang hari, ia mulai memberanikan diri untuk scroll down laptopnya. Dan alhamdulillah, Aruna lolos. Akhirnya, tumpahlah tangisan Aruna yang ia pendam selama ini di depan orang-orang yang ia sayangi. Terbayarkanlah semua perjuangannya. Gak lolos SNMPTN, gak bisa ikut SBMPTN, ditipu semasa kerja, gagal berkali-kali dalam tes, dan bahkan yang paling menyedihkan itu bagi aku adalah di mana Aruna harus berjalan kaki di malam hari di kampus bersama ibunya demi mengantarkan berkas ke kampus Politeknik Kaltek Riau yang sangat luas. Ya, Aruna lolos beasiswa di kampus perguruan tinggi vokasi terbaik di Indonesia dengan beasiswa penuh dan juga mendapatkan uang saku. Aruna dapat dengan bangga menceritakan kisah perjuangannya kepada orang-orang yang berkata, biaya adalah halangan dalam pendidikan. Karena Aruna bukanlah orang yang serba berkecukupan. Aruna harus mendapatkan mimpinya dengan perjuangan yang mungkin gak semua orang bisa lalui. FYI, ketika nulis skrip ini untuk sahabatku, aku nangis. Aku percaya masih banyak Aruna-Aruna lain di dunia ini yang bisa terus menginspirasi anak muda pada saat ini. Terima kasih Aruna sudah menghadirkan cerita yang luar biasa sebagai pembuka Darsi Kisah. Nah, mengenai kabar Aruna, saat ini aku mendapat kabar bahwa kakeknya yang ketika mendengar Aruna mendapatkan beasiswa penuh di kampus yang sangat bagus ini, kakeknya sampai sujud syukur dan menangis. Beberapa hari yang lalu, aku mendapat kabar bahwa setelah mendengar pengumuman tersebut, kakek Aruna didiagnosa mendapatkan suatu penyakit yang lumayan parah, hingga akhirnya merenggut nyawanya seminggu yang lalu. Hal ini bagi Aruna merupakan pukulan terbesar karena ia sangat dekat dengan kakeknya itu. Jadi untuk teman-teman, aku minta untuk mengirimkan doa ya kepada kakek Aruna ini. Nah, untuk kalian yang mau membagikan kisah-kisah motivasi seperti ini, kalian bisa mengirimkan cerita kalian di email aku, yaitu rafikaratihAryuni@gmail.com. Nantikan kisah-kisah menakjubkan lainnya di Dersik Kisah. Terima kasih. Salam untuk kalian pecinta suara dalam bercerita. Salam lembut dari Dersik Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.